Baiklah teman-teman, ini terjadi hampir sebulan yang lalu. Spanyol memberikan status hukum kepada 1,5 juta migran untuk mengalahkan kelompok sayap kanan. Itulah motivasi di balik itu untuk mengalahkan kelompok sayap kanan. Oke, ini bukan teori konspirasi. Ini bukan sesuatu yang dilebih-lebihkan. Ini bukan hiperbola. Dengarkan politisi Spanyol yang woke ini. Saya ingin meminta para migran yang telah diindoktrinasi secara sosial untuk tolong jangan tinggalkan kami sendirian dengan begitu banyak fasisme. Dan tentu saja ya, kami ingin mereka memilih. Tentu saja ya, kami sudah mendapatkan dokumen regularisasi sekarang dan sekarang kami akan mengejar kewarganegaraan atau mengubah undang-undang agar mereka bisa memilih. Tentu saja, semoga teori penggantian itu terjadi. Saya benar-benar berharap kita bisa menyingkirkan semua fasis dan rasis. Negara ini bersama para migran dan pekerja. Tentu saja, saya sangat ingin ada penggantian. Jelas suara ini tidak menunjukkan sifatnya yang tidak stabil, karena Anda bisa melihat dia berteriak, dia menjerit. Ini jelas terjemahan AI. Beginilah betapa radikal dan tidak warasnya orang-orang ini. Penggantian kaum fasis, penggantian kaum rasis, penggantian para benalu, dan kita bisa melakukannya bersama rakyat pekerja di negara ini. Tidak peduli apa warna kulitmu, apakah kamu orang Tionghoa atau kulit hitam. Morona, bersama semua rekan pekerja perempuannya di seluruh negeri ini. Jadi dia mengatakan bahwa orang Spanyol asli yang berhaluan kanan harus dikalahkan dan mereka harus digantikan. Itulah sebabnya kami mendatangkan para migran yang bekerja keras. Dan dia menyebut orang-orang asli sebagai benalu. Jadi siapa para migran yang dia maksud? Para migran yang ingin dia datangkan lebih banyak. Ini adalah Spanyol. Semua orang ini, dia bilang, mereka diterima di Spanyol supaya kita bisa mengalahkan orang-orang Spanyol asli yang fasis sayap kanan dan menggantikan mereka dengan orang-orang ini. Lihat ini adalah Spanyol. Ini adalah Spanyol. Inilah orang-orang yang ingin dia gunakan untuk menggantikan penduduk asli, berkeliaran dengan parang. Orang-orang ini akan bekerja, mereka adalah para pekerja yang dia maksudkan. Dan ini bukan teori konspirasi. Mereka secara terbuka mengusung teori penggantian. Mereka berharap itu benar. Dan tentu saja, itu benar. Dan Pedro Sánchez adalah contoh utamanya. Jadi, dengarkanlah Pedro Sánchez. Dia memberikan pidato itu hampir sebulan yang lalu. Ya, negara saya telah menawarkan jalur untuk melegalkan status 500,000 migran tanpa dokumen. 500,000 orang yang setiap hari hidup bersama kita, di pasar, di bus, di sekolah anak-anak kita, orang-orang yang merawat orang tua kita. Orang-orang yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda. Yang bekerja di ladang, yang telah membangun bersama kita. Jadi setelah melegalkan 1,5 juta migran ilegal, tebak apa yang terjadi? Lebih banyak migran ilegal mulai datang ke Spanyol. Dan kemudian Pedro Sánchez panik. Dan kemudian dia memohon kepada Uni Eropa untuk menerima sebagian. Dan tebak apa? Bahkan Uni Eropa yang selalu berusaha keras, yang selalu menguliahi dunia untuk menerima lebih banyak pencari suaka, bahkan mereka berkata, apa yang sedang kamu lakukan? Spanyol menghadapi kemarahan Eropa setelah melegalkan 1,5 juta migran. Bahkan Uni Eropa berkata, apa yang sedang kamu lakukan? Kita tidak bisa terus begini. Pedro Sánchez naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2017. Sekarang dengarkan seorang politisi Spanyol yang akan memberitahu Anda tentang dampak yang ditimbulkan pada masyarakat Spanyol. Perempuan dan anak perempuan jauh kurang aman di Spanyol sebagai akibat langsung dari migrasi massal. Sebagai contoh, kasus pemerkosaan hampir meningkat 4 kali lipat sejak Pedro Sánchez berkuasa. Pada tahun 2017, terdapat 1,382 kasus pemerkosaan yang dilaporkan. Dan tahun lalu, ada 5,363 kasus. Ini merupakan peningkatan sebesar 288%. Sebagai contoh saja, angkanya 50%. Ini merupakan peningkatan sebesar 288%. Siapa yang menyangka? Jadi ketika kami memutar video-video ini untuk Anda, ya, video-video orang-orang yang berkeliaran ini, itu tidak berlebihan. Menurut Anda, apa yang akan ditambahkan orang-orang ini ke dalam masyarakat Spanyol? Nilai apa yang akan mereka bawa? Mereka akan mendekati wanita-wanita Anda lebih sering. Akan ada peningkatan kejahatan dengan kekerasan, kejahatan seksual, dan orang-orang yang hanya menumpang hidup. Saya tidak melihat orang-orang ini sebagai ahli IT atau profesional medis. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dia tambahkan ke masyarakat Spanyol? Wanita gila, tidak waras, dan fanatik woke itu melompat-lompat dan berteriak tentang kami ingin menyingkirkan para fasis kami. Tolong jangan tinggalkan kami bersama mereka.
288. Peningkatan 288% bukan pada penyerangan seksual, melainkan pada pemerkosaan terhadap perempuan Spanyol. 288. Sebagai contoh, ada 15 perempuan yang diperkosa setiap hari dan ini hanya yang kita ketahui. Dan oleh siapa? Saya tidak perlu memberitahumu itu, kamu sudah tahu. Spanyol telah turun 20 peringkat dari posisi kelima ke posisi ke-25 dalam peringkat keamanan dan keselamatan perempuan internasional sejak tahun 2018. Jadi Spanyol adalah negara kelima teraman untuk perempuan. Dan sekarang turun ke peringkat 25. Kenapa? Karena kita punya pemerintahan kiri yang berpikir dan percaya bahwa untuk mengalahkan fasis asli kita harus mendatangkan orang dari budaya lain hanya karena mereka berkulit coklat atau hitam atau dari budaya lain. Mereka semua dianggap baik. Masalah sebenarnya hanyalah fasis yang tumbuh di negara kita sendiri. Jadi mari kita gantikan mereka dengan para dokter dan insinyur ini. Dan lihat hasilnya. Spanyol telah berubah dari salah satu negara teraman di dunia menjadi salah satu negara terburuk. Ya, memang belum sampai ke sana, tapi jelas arahnya ke sana. Tetap saja, Spanyol turun 20 peringkat, ya Tuhan. Kita tertinggal dari negara-negara seperti Estonia, Singapura atau Uni Emirat Arab. Dari semua penahanan polisi, misalnya di negeri Basque, 64% adalah orang asing. 33% dari semua narapidana di penjara Spanyol adalah orang asing. Dan jumlah mereka, menurut saya, hanya sekitar 5% dari seluruh populasi. Namun mereka menyumbang 33% dari semua narapidana di penjara Spanyol. Statistik tidak berbohong. Statistik memang tidak berbohong, tapi orang-orang ini, orang-orang gila ini, mereka ingin, oke, baiklah, kamu ingin menghancurkan hidupmu sendiri atau milikmu sendiri, ya sudah, pergilah tinggal di sana. Tapi kenapa kamu merusak dunia yang beradab untuk kami semua? Dan maksud saya dengan kami, saya menempatkan diri saya di posisi orang Spanyol biasa. Dan dari jumlah itu, 30% berasal dari Maroko. Di wilayah seperti Madrid, Catalonia, dan negara Basque, sekitar 50% narapidana adalah orang asing. Dan secara keseluruhan, 56% narapidana yang berusia di bawah 22 tahun adalah orang asing. Jadi bisa dikatakan bahwa ada hubungan yang jelas antara imigrasi massal dan kekerasan. Dan bisa dikatakan bahwa negara-negara tertentu dan budaya-budaya tertentu terbukti lebih sering melakukan kekerasan. Ya, itu memang benar. Dan itu tidak luput dari perhatian. Aku tidak tahu banyak tentang politik Spanyol. Aku tidak tahu. Ini semua hanya bukti anekdot. Aku mendengarkan orang-orang yang sejalan denganku. Tapi pastinya rakyat Spanyol akan mulai sadar dan berkata, tidak, cukup. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Lihatlah ini. Ini adalah stadion sepak bola di Spanyol. Dan para penggemar sepak bola Spanyol meneriakan, Pedro Sanchez, USOB. Mereka meneriakkan Pedro Sanchez, ijo diputa. Saya berasumsi itu berarti anak bajingan, karena itulah terjemahannya. Kamulah si pelacur itu. Kamulah si pelacur itu. Teman-teman, kita sedang berhadapan dengan orang gila, fanatik ideologi. Dulu kita pikir hanya kaum Islami saja. Mereka adalah fanatik agama. Tapi ini para orang gila kiri radikal yang woke. Mereka menyaingi para Islamis dalam hal fanatisme mereka. Dan lihat, ini bukan hal baru. Kita pernah melihat revolusi Bolshevik, kita pernah melihat revolusi komunis. Para komunis itu sama radikal dan fanatiknya dalam keyakinan ideologi mereka, seperti halnya para Islamis garis keras.